Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Imam Asrowardi Eskom Mkom selaku dosen pengampu dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya M. Iqbal Rivaldi, NPM 2075356. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang materi pembahasan konfigur SSH dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini terdapat sebuah soal yang akan saya kerjakan, di mana pada soal ini kita akan belajar tentang cara mengkonfigur SSH ataupun mengkonfigurasi SSH, di mana adapun backgroundnya dalam soal ini, di mana SSH itu harus menggantikan telnet untuk manajemen koneksi ataupun communication, di mana telnet itu dia kurang aman karena menggunakan plain text atau teks biasa dalam komunikasinya, sedangkan SSH itu menyediakan koneksi dengan enkripsi yang kuat ketika mentransfer data antar komputer. Maka dari itulah SSH sangat dianjurkan dan lebih aman daripada telnet. Oke, langsung saja kita ke pembahasan praktiknya. Di sini kita akan praktik di mana kita sudah diberikan sebuah topologi sederhana yang berisikan satu switch dan juga satu PC, di mana kita akan mengkonfigurasinya sesuai dengan soal yang sudah disediakan. Langsung saja kita masukkan user profile kita dengan nama, kemudian email kita masukkan, dan juga untuk additional info kita masukkan juga nama Iqbal Rivaldi, PM 2075356 dari kelas MI 4B. Saja kita oke. Baiklah, di sini kita tinggal mengkonfigurasi perangkat ataupun topologi yang sudah tersedia dengan mengikuti instruksi soal yang sudah disediakan. Sini untuk switch 1 dia mempunyai IP address yaitu 10.10.10.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Dan untuk PC 1 dia mempunyai IP address 10.10.10.10 dengan subnet mask yang sama seperti switch 1. Kemudian kita akan langsung mengikuti instruksi yang sudah tersedia di soal, di mana kita akan yang part 1 akan mengamankan password. Silahkan masuk ke command prompt PC 1, kemudian kita masuk ke telnet dari switch 1, masuk ke PC 1, kemudian kita ke desktop. Sini kita masuk ke command prompt dan kita ketikkan telnet. Kemudian kita lihat IP dari switch tadi yaitu 10.10.10.2, kita masukkan 10.10.10.2. Nah, di sini user verification kita diminta untuk memasukkan password. Untuk password sendiri di sini sudah ada, di mana passwordnya adalah Cisco. Di sini bisa kita lihat passwordnya adalah Cisco, kita masukkan Cisco. Nah, jika berhasil login, kita akan diarahkan ke user mode. Kemudian kita diminta untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan. Nah, untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan, kita harus masuk ke privilege mode. Kita hidupkan terlebih dahulu dengan enable. Passwordnya kita masukkan Cisco. Dan kita bisa simpan konfigurasi yang berjalan. Coffee running config, coffee running
startup copy run start running copy running static startup config. Kita enter. Ada salah penulisan. Copy running static startup code dan start. Nah, kita simpan konfigurasinya. Sudah berhasil disimpan, maka akan muncul oke seperti ini. Dan kita verifikasi. Kemudian kita diminta untuk mengenkripsi password. Nah, sebelumnya kita bisa melihat bahwa password yang sekarang ini belum terenkripsi. Kita bisa melihatnya dengan show configuration, show running configuration. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa passwordnya belum terenkripsi. Begitupun juga untuk password di LAN PTY juga belum terenkripsi. Dan kita bisa mengenkripsinya, kita harus masuk ke global mode. Dan kita masukkan service password encryption. Dan kita bisa lihat lagi bahwa passwordnya sudah terenkripsi. Begitupun juga untuk password dari LAN PTY-nya sudah terenkripsi. Dan part 1 sudah beres, kemudian part 2 kita akan mengencrypt communication, di mana kita akan mengkonfigurasi domain name dengan nama netacad.pka. Ini kita bisa masuk ke global mode terlebih dahulu, dan kita ketikkan IP domain name yaitu netacad.pka. Dan sudah kita konfigurasi domain name-nya, kita bisa lanjut ke tahap B, yaitu secure cache and encrypt the data. Kita harus generate the RSA key dengan panjang 124 length. Ini kita bisa masukkan perintah crypto ck generate RSA dengan panjang 1024. Ya, sudah kita enter. Dan kita lanjut ke step kedua, di mana kita harus membuat suatu username dengan nama administrator dengan Cisco sebagai passwordnya. Kita bisa ketikkan username administrator dengan secret password yaitu Cisco. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa SSH-nya sudah enable. Kemudian kita lanjut ke instruksi yang kedua, di mana attempt the logging using SSH. Oh, ini configure VTY LAN, check to local username database provider credential. Jadi kita harus membuat login lokal. Kemudian sebelumnya login username. Kita masuk dulu ke LAN PTY 015. Kemudian kita buat login lokal. Kemudian kita ikuti. Nah, di sini untuk login kredensial only allow SSH for remote access. Jadi kita harus mengkonfigurasi agar hanya SSH saja yang bisa untuk melakukan remote access. Dan kita bisa ketikkan perintah transport input SSH. Oke, dan kita bisa
menghilangkan remove the existing the VTE dan password. Kita harus menghapus password dan VTE sebelumnya. Kita bisa ketikkan perintah no password. Password yang sebelumnya adalah Cisco. Kita masuk. Oke. Nah, di sini sebenarnya sudah selesai konfigurasinya, tinggal kita melihat hasil dari konfigurasi kita. Kita keluar dulu. Nah, di sini kita coba masuk ke telnet terlebih dahulu. Seharusnya ke telnet sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Nah, di sini benar. Telnet sudah tidak bisa kita akses lagi, close, sudah tertutup karena sudah kita setting agar SSH saja yang bisa melakukan remote access. Kemudian coba kita masuk ke SSH dengan mengetikkan perintah SSH -l administrator dengan IP 10.10.2. Nah, di sini kita masukkan passwordnya tadi berupa Cisco. Nah, di sini sudah berhasil masuk, berarti SSH yang sudah kita konfigurasi sudah berhasil. Sini kita bisa masuk ke privilege mode dan kita bisa melihat konfigurasi yang sudah berjalan dengan mengetikkan perintah show running config. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa IP domainnya sudah netacad.pka sesuai yang sudah kita setting atau konfigurasi sebelumnya. Kemudian kita lihat, oke, di sini login lokal, transport input SSH. Jadi untuk login lokal yang dimana remote aksesnya hanya bisa diakses melalui SSH saja. Nah, sejauh sini presentasi kita ataupun konfigurasi kita sudah berhasil, dimana sudah bisa melakukan remote access melalui SSH dan juga cuman SSH yang bisa melakukan remote access karena telnetnya sesuai dengan soal itu tidak diperlukan, dimana only allow SSH for remote access. Baiklah, cukup sekian presentasi saya terkait tugas dari mata kuliah rancang bangun jaringan komputer dengan materi 1.3.6 dengan pembahasan yaitu configure SSH. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.